Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Ini lagi rame banget ini nih persoalan statement dari Prabowo Subianto, presiden kita, yang menyatakan statementnya adalah kita ingin bekerja, jadi jangan mengganggu. Statement ini banyak orang yang menilai sangat negatif karena intinya adalah yang dibayangkan dia tidak menginginkan oposisi. Kalimatnya emang gitu, bukan kalimatnya nggak mau dukung nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Itu yang tepat itu. Iya. Dan intonasinya dibikin keras kan, jadi menakutkan. Kalau intonasinya dibikin lembut. Tapi tadi ada panik. Misalnya itu keras. Iya. Tapi kira-kira Prabowo Subianto bisa tidak ngomong selembut itu? Kalau nggak mau bantu nggak apa-apa, asal jangan ganggu. Itu kan kayak ngomong Pak Harto ya. Ya. Ini berarti suaranya Kang Reza ini menenangkan. Iya. Jadi Persoalannya bukan saya presidennya. Ya, bisa jadi jubir. Nah, tetapi intinya adalah yang ditangkap oleh publik, termasuk para pengamat, termasuk saya. Oh, termasuk ya. Agak sedikit merinding. Ya. Dan inilah yang sempat juga di kalangan jurnalis itu mengatakan, waduh, kalau Prabowo jadi presiden, kita masih bisa kritis nggak ya? Nah, ini yang kita sorotin. Menurut lo gimana, Le? Menurut gue ya, kan statementnya Prabowo itu banyak lah ya. Setelah menang kan, Prabowo pernah mengatakan demokrasi itu mahal dan melelahkan. Kemudian Prabowo itu mengatakan keberlangsungan, artinya dia melanjutkan Jokowi, bahasanya ya. Yang ketiga tadi ada lagi, Prabowo juga ingin menghimpun seluruh mantan presiden dalam presiden dalam club. presiden club. Yang terakhir tadi. Nah, tapi sorry dulu, yang presiden club itu. Ini ada banyak yang nyeletuk. Ngapain buang-buang misalnya jadi lembaga lagi? Kenapa nggak dibuat grup WhatsApp aja? Jadi grup WhatsApp para presiden. Terus bikin YouTube channel. Nah, persoalannya nanti kalau misalnya ini jadi dilegitimit, menjadi sebuah lembaga yang presiden klub ini menjadi legitimasi Prabowo pun jadi lemah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden. Ngapain cawe-cawe? Ini dia malah akan merusak Prabowo sendiri untuk menentukan arah bangsa ini ke depan. Ya, oke. Balik ke laptop. Yang terakhir itu, yang terakhir kan bahasanya jangan ganggu orang kerja deh, bahasanya kan gitu. Apa istilahnya? Tidak bergabung nggak apa-apa, asal tidak mengganggu. Nah itu kan dalam satu, kalau gua melihatnya itu dalam satu nafas. Satu nafas itu artinya apa? Satu, Prabowo ingin mengembalikan demokrasi itu demokrasi Pancasila, di mana Pancasila itu tidak mengenal oposisi. Kita dalam satu rumah, beda kamar, tapi kita satu keluarga. Itu pesannya tuh Presiden Pak. Kemudian bikin koalisi besar segala macam. Yang kedua, tadi itu sebetulnya statementnya keras. Kayak dulu Soeharto ngomong, saya gebuk gitu, itu kan keras tuh. Nah, ini ngelihat dia nggak mau nggak, bahasanya tidak ada ruang kompromi. Kalau mau gabung ayo, kalau enggak jangan ganggu. Dan itu gue sih ngelihatnya bukan tangan besi ya. Prabowo mau ngelanjutin kerjaannya Jokowi dan tidak mau diganggu.
Kalau gua ngelihatnya seperti itu. Hmm. Tentang demokrasi, dia ingin mengembalikan demokrasi, konsepnya demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat segala macam. Ya. Kalau gua ngelihatnya seperti itu ya. Nah, jadi ini reaksi dari Prabowo melihat realita politik kan, terutama di sisi 01 dan 03 kan. Satu, standingnya yang udah clear walaupun individual adalah dari Ganjar. Ganjar yang udah clear, yang dia mengkumandangkan bahwa dia akan menjadi oposisi, Tidak bergabung ke tidak pemerintahan. bergabung kemanapun. Itu berlebihan menurut gua ya. Ya, tapi kan realitanya yang seperti ini kan. Yang kedua, ada dua partai, PDIP dan juga PKS, Nah, yang belum menentukan apakah dia bergabung atau enggak. Nah, intinya adalah kalau misalnya kayak gini, ini arahnya ke siapa nih? poin sangat bagus. Nah, arahnya apakah ke PDIP lah. PDIP? Kalau PDIP lah. PKS kan harusnya sohib ya. Ini persoalan internal aja bukan internal sih, antara PKS dengan Gelora kan. Yang belum bergelora itu kan. Ini Langsung bubar. ini apakah sebagai statement Prabowo? Ya oke, lu kalau mau menentukan lu akan jadi oposisi, ya oposisi aja. Tapi jangan ganggu gua loh. Atau lu segera dari sekarang putuskan kita kerja bersama bareng. Itu pesan kalau menurut gua, Prabowo akan ketemu Mega, tapi statement itu adalah pesan sebelum pertemuan. Menurut gua ya. Ya. Kan rakernasnya 24 Mei kan. Saya ngelihatnya istilah lain tuh. Dalam kajian psikologis. Pasti udah pakai kata secara psikologis dari sudut pandang Ya, ada psikologis. dua, ada satu dalam keilmuannya itu ya. Ya. Yang kedua, Mas Reza kan pernah ada di sana, pernah ada di satu rumah besar Gerindra lah ya. Walaupun saya bukan anggota Walaupun Gerindra. bukan anggota Iya. Gerindra, Mas Reza kan Profesional. profesional, Iya. ada di satu ponakannya Prabowo kan. Iya, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Nah, pasti secara langsung atau tidak langsung ada interaksi psikologis dengan yang namanya Prabowo tuh. Kalau saya kan dalam konteks baca pertemuan selintas. Sebetulnya menurut Mas Reza, Prabowo itu kira-kira mimpin negaranya akan kayak apa? Atau kalau kayak apa atau kayak siapa? Saya akan coba respon Kang Ule dengan menyinggung tadi apa yang diangkat oleh Kang Dadi tentang kalimat kalau nggak mau dukung ya silakan tapi jangan ganggu gitu ya. Mari bayangkan di tembok ini ada kalimat itu. Kalau nggak mau dukung tidak apa-apa tapi jangan ganggu. Titik. Kita nggak tahu siapa yang menulis itu, kita tidak tahu siapa yang mengucapkan itu. Kemudian di tembok sebelah itu ada kalimat bunyinya begini. Agar pilot bisa bekerja, penumpang jangan masuk ke dalam kokpit. Coba, kita juga nggak tahu siapa yang mengatakan itu, tidak tahu siapa yang menulis itu. Tapi dari segi substansi kan kurang lebih sama. Cuma, saya pribadi tidak merasa tanda petik terintimidasi oleh kalimat kokpit. Karena belakangan saya tahu siapa yang menulis itu. Sementara saya agak bergidik ketika membaca tulisan yang pertama. Kalau nggak mau gabung nggak apa-apa, nggak mau dukung nggak apa-apa, tapi jangan ganggu. Kalimat ini bergidik kenapa? Yang bikin saya bergidik di sini, yang bikin saya rileks di situ karena faktor idiosinkretik. Faktor siapa dan kepribadian macam apa orang yang menulis itu. Yang menulis atau mengucapkan kalimat kalau ingin pilot menerbangkan pesawat secara lancar, penumpang jangan masuk kokpit, itu kalimat siapa? Habibie. Oke. Kan kurang lebih sama, seolah-olah dia tidak mau diganggu, jangan cawe-cawe, ini istana saya, ini ruang kerja saya, jangan masuk. Tapi kan kita tidak akan menafsirkan, jangan tiru Prabowo ya, dulu waktu saya lagi kerja, Prabowo langsung masuk kantor saya. Kan tidak begitu tafsiran. Nah, kita tidak merasa terintimidasi oleh kalimat itu karena faktor idiosinkretik Habibie meyakinkan kita tidak akan melakukan langkah-langkah opresif terhadap rakyat. Gitu. Sementara saya pribadi merasa kaget, lalu merasa tertekan dengan kalimat ini karena faktor idiosinkretik seorang Prabowo. Yang suka tidak suka, Prabowo sendiri yang mengatakan, tiap kali rating saya naik, pasti diangkat lagi soal penculikan. Jadi label Prabowo sebagai sosok yang katakanlah, kita mau sebut apa ya? Keras, intimidatif, opresif. Kesan-kesan macam itu bisa saja subjektif, tapi realitasnya itu mempengaruhi psikologinya masyarakat. Nah,
Kalau kalimat semacam ini diucapkan dengan intonasi yang biasa dan bukan oleh Prabowo Subianto, tapi oleh sebutlah siapa misalnya, oleh SBY misalnya dengan idiosinkretiknya seperti itu, saya pikir juga Kang Dadi hari ini nggak akan menunjukkan kegelisahannya dengan mengajak kita ngobrol soal itu. Ya, sebenarnya gini, menariknya ini karena mungkin sebenarnya kita udah lama mengenal Prabowo seperti apa, Yaitu? karakternya seperti apa. Seperti apa? Dia seorang militer, Yang yang ngomongnya dia tidak ada yang lemah lembut, yang apa, dia main apa tegas-tegas saja. itu nggak salah karena Nah, bapaknya sendiri Sumitro Djahadikusumo dalam sebuah wawancara pernah mengatakan eksplisit bahwa Prabowo itu arogan. ya, Ya, itu Sumitro Ya, bapaknya sendiri bapaknya. mengatakan. termasuk dalam kiprah dia ya, Ya. di kemiliterannya seperti apa. Kan kita udah ngerti, udah lihat. Dan jangan salah, ketika misalnya di debat pun Prabowo ya seperti itu. Dia tidak pernah membuat dirinya polite ya. Dia apa adanya sesuai dengan karakternya. Tapi kan gemoy. Sehingga ya gemoy itu kan hanya untuk Gimik. konsumsi publik. Untuk supaya lebih dianggap tidak keras dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi tetap karena dia adalah bagian yang pernah melalui dengan Orde Baru yang represif dan muncul kata-kata ini dengan yang sangat lugas, maka banyak orang jadi terintimidasi sehingga membayangkan, waduh nih gawat nih, beneran nih. Iya. Bahkan yang tadi gue bilang kan, si wartawan pun itu banyak yang bilang, waduh gawat nih, gue nggak bisa bebas lagi nih. Senjakala kebebasan pers misalnya gitu ya. Tetapi kan untungnya dulu itu kan ada undang-undang karet kan, subversif. Tetapi sekarang kan sudah tidak ada undang-undang itu. Walaupun masih tetap aja kalau kita lihat di era ini 10 tahun belakangan ini, undang-undang yang yang bisa dengan kata-kata penghinaan atau dan sebagainya, misalnya seperti itu bisa digunakan. Tetapi apapun ini belum apa-apa, dia belum menjadi presiden, artinya presiden operasional. Tetapi orang udah kaget nih. Nah, tetapi menurut gua malah ini bagus. Nah itu kalau Bagus. lah misalnya nih Prabowo nanti kepimpinannya seperti yang Kang Dadi katakan tadi, ada watak-watak Orde Baru yang dia bangkitkan kembali, represif dan seterusnya. Pertanyaannya, gaya kepemimpinan semacam itu cocok nggak untuk Indonesia mulai Oktober nanti? Persoalannya kita sekarang ini bukan persoalan cocok atau tidak kok. Jadi Persoalan yang terbaik yang harus kita lihat itu bukan persoalan, kita jangan lagi kejebak dengan kata-kata atau apapun, intonasi seperti apapun. Tetapi kita lihat kerjanya aja. Apakah betul nanti dia akan janji-janji kampanyenya dijalankan dengan benar? Apakah dia bisa, kita sebentar lagi akan mengarah, menurut gua ya, ekonomi kita ini banyak tantangan nih. Dalam hitungan 1 tahun ke depan. Ada perang Eropa yang belum selesai dan masih berkepanjangan kelihatannya. Yang kedua, Timur Tengah udah mulai panas lagi. Yang kita juga udah mulai ngerasain nih beberapa pekan ke belakang kan. Misalnya di Palas kita ya, di kurs yang udah nyentuh 17 bahkan 18 ya Le? Enggak, 16. Hah? 16. 17 tapi sempat Sekarang kan turun. nyentuh 17 kan? Sekarang turun. Sekarang turun ke 16 misalnya seperti itu. Nah, artinya adalah tantangan ke depan ini luar biasa. Nah, persoalannya bisa nggak Prabowo menjawab itu semua? Kalau misalnya Bisa. petani itu bisa lebih baik hidupnya. Kalau nelayan itu bisa lebih baik hidupnya. Kalau lapangan pekerjaan itu bisa besar. Ya kenapa enggak? Artinya kita harus memahami bahwa jangan lagi melihat kata-kata itu diucapkan dengan yang sarkas atau apapun, tapi mungkin kita bisa lihat cara kerjanya. Sama seperti kayak Ahok. Ahok itu mulutnya kan kotor sekali. Tetapi orang banyak yang suka karena yang dia lakukan itu ya benar-benar kinerjanya oke. Gitu loh. Nah juga WTP juga nggak dapet. Nggak dapet. Nggak dapet gimana? Kalau gue ngelihat Prabowo gini ya,
Sorry kalau bicara Ahok jangan terlalu dilulukan juga lah. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau gue ngeliat kembali ke Prabowo ya, apakah kepemimpinan yang keras gitu ya, itu cocok nggak? Coba sebutkan di dunia mana negara yang saat ini kondisinya bagus, yang atas dasar demokrasi. Gak ada loh. Gak ada. Amerika hancur lebur lah ya. Terus negara yang tangguh saat ini ya secara ekonomi, apalagi secara politik, itu negara yang dasarnya keras. Cina. Ya, Cina. Oke. Nah itu satu sisi. Tetapi pertanyaannya kan kita ngomong kayak tadi, kalau kembali ke Prabowo itu pertanyaan gue adalah apakah ini gue sedang diintimidasi oleh Prabowo zaman dulu, persepsi Prabowo zaman dulu, culik segala macam, Trauma itu seolah berulang. atau apakah ini sesungguhnya ketakutan ini memang tidak perlu ada gitu, karena Prabowo sudah berubah, udah bisa joget, udah bisa nyanyi. Makanya pertanyaan ke Mas Reza adalah seberapa mungkin seorang Prabowo ini kepribadian atau Kang Ule, saya nggak akan membantu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang merupakan ponakannya Prabowo Subianto kalau saya tidak yakin pada kekuatan Prabowo Subianto. 2014-2019 kan saya mendukung Prabowo. Salah satu alasan atau bahkan bisa disebut alasan utama adalah karena saya tidak yakin terhadap kepemimpinan seorang Jokowi. Saya yakin bahwa Prabowo yang punya karakteristik yang cocok untuk memimpin Indonesia. Terus terang secara pribadi saya memotret Prabowo tahun 2014, 2019, dan hari ini 2024 tidak ada perbedaan. Sejujurnya saya tetap melihat dia sebagai sosok yang keras, hingga beberapa segi tetap sosok yang angker, yang sangat dominan, yang tidak mudah untuk didikte, yang itu membuat saya terkaget-kaget kenapa tahun 2024 seolah-olah dia jadi sosok yang sangat cair. Pada saat Pilpres tempo hari, kan dikesankan dia cair kan? Ada rebranding gitu, sosok yang gemoy, yang bisa didekati oleh banyak orang, yang pemurah dan segala macam. Padahal berulang kali saya katakan, saya rindu Prabowo yang macam dulu. gebrak-gebrak meja. Ibaratnya Prabowo yang main buku tinju, bagi saya itu lebih meyakinkan. Se-Prabowo-Prabowonya. Atas dasar itu, 2014, 2019, dan sekarang 2024, saya tetap memotret Prabowo sebagai orang dengan karakter yang sama. Maka, sesungguhnya saya tidak terlalu gelisah tuh, Kang. Dengan kalimat Prabowo itu tadi. Ya, Yaitu, memang begitulah ada. memang itu, nah, itulah Prabowo yang mudah-mudahan dia kembali nih ke tabiat semulanya. Nah, pertanyaannya Kang, yang agak ini yang meresahkan ini, apakah dia ini anti kritik, apakah dia anti oposisi, atau dia akan menghantam itu semua? Dia nggak mau diganggu, dia hantam aja semua. Sekarang pertanyaannya siapa sih yang ganggu? Potensi pengganggu itu. Pengganggu, misalnya, Kalau oke. Prabowo ngeliat, nanti misalnya yang di parlemen, di sistem, dalam sistem, misalnya adalah PDIP menjadi oposisi di parlemen. PDIP berapa kursi? 100 sekian, 110-an. Kecil, nggak akan ngaruh. Iya, betul. Tetapi yang kita bisa tanggapin ini adalah kata-kata mengganggu. Seperti apapun mengganggu, kalau misalnya itu dengan istilahnya kalau misalnya mengganggu itu dalam konteks mengkritisi kebijakan terus. Memang PDIP itu berhadapan-hadapan dengan Prabowo? Kayaknya enggak deh, Kang. Prabowo itu berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Ya, berhadapan-hadapan dengan PDIP. Gibran bin Jokowi. Ya. PDIP berhadapan dengan Jokowi, Ya, Prabowo. Oh, sorry. Tadi saya bilang Prabowo ya. Oke, koreksi. Saya memandang PDIP itu tidak berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Ya. Tapi berhadapan-hadapan dengan Ya. Jokowi dan berhadapan-hadapan dengan Gibran. Ya, setuju. Tapi maksud tadi itu, ini misalnya kita buat ya. Tadi kan Ule bilang bahwa tidak ada kita di negara kita sebenarnya dikenal oposisi karena Pancasila kan. Enggak, konsepnya. Kan sepertinya Prabowo akan begitu. Ya, tetapi nanti kalau misalnya terjadi oposisi di dalam sistem, maka satu yang potensi itu adalah PDIP misalnya. Yang kedua, yang di luar itu adalah ya misalnya dari gerakan sipil. Hanya dua hal ini aja. Menarik kalau kemudian diasumsikan atau bahkan mungkin dispekulasikan bahwa partai tunggal itu adalah
impiannya seorang Prabowo. Ya. Ya. Siapa sih presiden Indonesia yang pernah punya impian Indonesia hanya punya satu partai? Soekarno. Soekarno. Dan Sumitro oposisi terhadap Soekarno. Apakah kemudian kita akan berspekulasi bahwa Prabowo sekarang akan lebih menghayati Soekarnoisme? Ya, sebagai pengagum Soekarno kan dia. Sebagai pengagum Soekarno. Ya, itu yang jangan lupa catatannya. Dia tidak mengagumi Soeharto. Sumitro, maksudnya Sumitro. Bukan Prabowo. Prabowo. Ya, maksud saya Sumitro itu kan oposisi terhadap Soekarno. Ya. Berarti Sumitro itu kita bisa pahami sebagai sosok yang menentang bahwa Republik ini hanya punya satu partai. Ya. Sebagai anak kandungnya Sumitro Djahadikusumo, kok saya membayangkan Prabowo tidak sungguh-sungguh ingin punya Indonesia hanya punya satu partai gitu. Dia akan lebih menjiwai alam berpikirnya seorang Sumitro yang mengakui keberadaan oposisi. Saya tidak melihat itu malah. Karena secara dalam satu pertemuan waktu itu, lama ya, 2013. Prabowo mengatakan dia pengagum Soekarno. Dalam konteks itu, saya menafsirkan bahwa dia orang yang memang harus jadi center of excellence. Dia tidak mau berada di bawah bayang-bayang siapapun. Pada dasarnya itu bukan partai ya, Iya. bukan satu partai. Dia mau menjadi pemilik kebijakan tunggal. Saya sih melihatnya seperti itu. Dan menerjemahkannya misalkan dia bikin koalisi besar. Itu terjemahannya itu tetap partai, ya kita satu rumah, bergerak bareng. Jadi intinya yang kedua, saya ngeliatnya nantinya pastilah Prabowo punya menteri-menteri atau departemen-departemen khusus yang itu akan diisi oleh orang-orang yang sangat dia percaya untuk melakukan operasi-operasi khusus. oke. Yang terancam sebetulnya dan pertanyaan masa depan, pertanyaan besar itu sebetulnya media. Apa kabar nasib netizen zaman dulu nanti berita-berita viral segala macam. Hitungan saya akan ada perubahan undang-undang tentang informasi. Lebih ketat. Lebih ketat. Hitungan saya Jadi patroli siber akan lebih intens. akan lebih intens. Lebih banyak kasus ITE. Tidak akan ada lagi lembaga-lembaga berita-berita viral. Hitungan saya ya, perubahan mendasarnya di situ. Nah itu yang salah satu yang dikhawatirkan. Ya, saya masih ingat ketika Soeharto masih jaya-jayanya di Harian Republika ada akademisi yang menulis begini. Kesejahteraan itu harus diredefinisi. Tidak hanya dilihat berdasarkan seberapa jauh perut terisi, tapi seberapa jauh kemudian masyarakat punya ruang untuk berbicara tentang isi hati. Itu kata tulisan di Republika. Meskipun itu dibantah kondisi saat ini. Ada berapa sih kita asumsikan ya, Cina itu quote unquote diktator lah, asumsinya ini dikatakan. Nggak salah. Pertanyaannya, ada berapa warga negara Cina yang sekolah di Harvard, di sekolah-sekolah terbaik dunia? Banyak banget. Ya. Bahkan terbanyak. Dibanding misalnya kalau di Harvard ya Amerika lah yang paling banyak. Berapa banyak yang mahasiswa Indonesia di situ? Kang Radi dan Kang Mulyani yakin tidak bahwa Prabowo ini punya etikat baik terhadap Republik ini? Saya yakin. Yakin ya? Yakin. Kalau itu ya. Berarti konkret. Yakin kalau gua ini sebenarnya kalau masih berbekas kiprahnya dia ketika zaman Orde Baru. Ya. Karena demikian represif dan kita merasakan gimana militer ketika itu terhadap jurnalis ya. Kita diinterogasi, kita diintimidasi. Jadi Pak Prabowo tetap kita yakini sebagai sosok patriot lah ya. Patriot. Kalau dari sisi itu patriot. Persoalannya adalah definisi atau persepsi atau keyakinan dia tentang sesuatu yang baik buat negara itu Yang tidak boleh diganggu. belum tentu sama dengan yang lain. Pertanyaan saya konkretnya begini, kalau kita yakin, dan terus terang saya juga yakin bahwa dia seorang patriot, dia punya etikat baik untuk Republik ini, berarti dia kan akan membenahi segala macam kerusakan kan? Yes. Gitu ya? Termasuk kerusakan di bidang hukum. Yes. Berarti terhadap KKN akan diapakan? KKN akan tetap hidup. Tapi akan dilakukan operasi besar-besaran tidak untuk memberantas KKN? Enggak.
Enggak. KKN apa? KKN itu ada 2, ada 3 kan, ada KKN. Ya. Korupsinya. Korupsi. Iya. 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 Artinya operasi OTT KPK akan diperkuat kembali. Itu, Nggak yakin. Nggak yakin. Tetapi akan ada operasi senyap tentang itu. Misal, tambang nih, saya menduga. Nah itu. Ya. Ya disebut duluan, memudahkan hidup saya. Lanjut. Tambang, hitungan saya akan ada konsep dari pemerintah dan sedang dilakukan oleh akan ada yang melakukan operasi senyap pada tambang. Tambang itu nanti akan ada bahasanya ya. Ada ya apalah namanya CSR atau apa. Karena salah seorang tim Prabowo di tahun 2014 dan 2019 dia punya konsep ini. Dari tambang itu kata dia, kalau diambil dananya sekian kayak CSR, itu warga negara Indonesia itu yang baru lahir aja punya duit 5 juta per bulan. Atau kalau istilah Mahfud itu 20 berapa? Setiap penduduk 20 Indonesia juta. 20 juta. Bisa digaji 20 juta. Nah, itu kan berarti ada sudah jalan loh 10 tahun waktu dia kalah itu. Hitungan saya itu akan dihidupkan lagi. Ya sebenarnya itu berarti terhadap KKN kita membayangkan Tapi nepotismenya akan tetap ada. nepotisme tetap ada. Gini, Fenomena ordal akan menjadi-jadi. ada. Tetap kalau jadi-jadi kita belum clear, tetapi prediksi gue sih malah akan besar ya. Karena gini, Nggak, kalau soal gua- korupsi ya. Soal korupsi itu di Indonesia kenapa sekarang agak longgar itu karena persoalannya dianggap menghambat perekonomian. Ingat Fahri Hamzah yang dia hantam KPK ketika itu. Iya. Dan kedua, ini kan lembaga ad hoc sebenarnya. Ya, ya. Sama dengan Korea. Korea kan dulu ada KPK kan. Kalau gua nepotisme itu, pertanyaannya adalah tantangannya adalah seberapa kuat Prabowo mengendalikan Gibran. Kalau saya simpulannya begini, saya sih berharap Indonesia nanti tidak lagi harus memajang foto presiden dan wakil presiden. Gak usah lah pakai pajang-pajang begitu. Garuda Pancasila aja udah cukup. Tapi seandainya tetap harus memajang, saya pribadi akan pilih pajang foto presiden saja. Karena? Hanya presiden yang bisa membuat saya bangga jadi orang Indonesia. Oh gitu ya. Presiden nanti. Oke. Saya terus terang bukan orang yang mencoblos 02. Iya. Artinya saya tidak menjatuhkan pilihan elektoral saya kepada Prabowo Subianto. Iya. Tapi buat dia akhirnya dipajang sebagai presiden, saya terima itu. Tapi hanya foto presiden yang mau saya pajang. Oke. Nah, pertanyaannya tadi, seberapa mungkin atau seberapa besar kemungkinan Prabowo mengendalikan Gibran ini soal Karena saya tidak pajang foto Gibran, maka saya berharap bahwa yang menurunkan foto Gibran dari dinding itu adalah Prabowo. pertanyaan saya bukan itu kan harapan. Itu kan kiasan. Kan sebagai orang yang pernah deket 10 tahun di Prabowo, seberapa besar kemungkinan dia mengendalikan Gibran? Tadi saya udah bilang, Kang, saya tetap masih memandang Prabowo hari ini sama dengan 5 dan 10 tahun lalu. Salah satu agenda pertama yang sepatutnya dia lakukan kalau saya boleh saran, pastikan tembok itu bersih. Paling tidak dari foto wakil presiden. Nggak, yang belum dijawab dia satu ini. Apa tuh? Hah? Ada pertanyaan dia sendiri. Apa tuh? Kang Reza percaya nggak Apa itu? ke depan dengan karakter Prabowo dan itikat baiknya terhadap negeri ini, pemberantasan korupsi akan gila-gilaan. Saya berharap gitu. Ordal itu akan hilang, digerus. Silakan gunakan tangan besi Pak Prabowo. Oh. Pak Prabowo silakan gunakan tangan besinya itu untuk hal-hal semacam itu. Bukan silakan, yakin lah. Yakin. Walaupun misalnya ini di lingkungan dia seperti kayak sekarang. Yakin. Saya menangkap gelagat Prabowo kembali menjadi seorang Prabowo. Wah, Apa itu? mantap. Ya itu tadi, kalimat itu tadi awal obrolan kita. Oke, jadi guys, kita lihat nanti guys. Seperti gua kutip ya, kata-kata terakhirnya Reza nih, Kang Reza ini. Jadilah Prabowo menjadi benar-benar seorang Prabowo yang dulu. Wah. Begitu guys, nggak tahu lu guys. Oke, bye-bye. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian